Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Kabar gembira dari Redmi, sub merek dari Xiaomi ini dipastikan hadir dalam ajang China Joy 2026 Shanghai pada 31 Juli nanti untuk memamerkan produk unggulan terbarunya. Rumornya ini jadi ajang kemunculan perdana bagi HP yang dijuluki Sang Raja Iblis. Penasaran HP apa yang dimaksud? Tonton video ini sampai habis ya. Dalam gelaran teknologi ini banyak analis yang meyakini Redmi K100 series akan dipamerkan. Meskipun secara eksplisit pihak Redmi atau Xiaomi belum menyebutkan nama Redmi K100 dalam lembar pengumuman mereka, indikasi ke arah sana sudah sangat jelas. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa lini K100 memang akan ditampilkan sebelum nantinya diluncurkan secara komersial pada bulan Agustus. Lokasi penampilannya sendiri bisa dibilang cukup menarik. Redmi mengumumkan bahwa produk ini bakal dipamerkan langsung di stand pameran Qualcomm Snapdragon dengan kode stand N502 selama berlangsungnya China Joy 2026. Pilihan untuk tampil di stand Qualcomm tentu memberikan sinyal mengenai dapur pacu utama yang akan diusungnya. Yang bikin semakin ikonik adalah gambar teaser resmi yang dirilis oleh perusahaan. Teaser tersebut memuat sebuah tagar berbunyi Raja Iblis tiba. Buat kalian yang ngikuti perjalanan seri Redmi K dari generasi awal, pasti sudah tahu kalau julukan Raja Iblis atau Demon King ini memang sudah lama melekat secara khusus pada lini smartphone performa tinggi milik Redmi K series. Tak cuma sekedar rumor teaser di acara pameran, bukti konkret mengenai keberadaan perangkat ini juga makin kuat lewat sertifikasi regulator. Awal bulan ini, sebuah smartphone Xiaomi dengan nomor model M511CD terpantau menerima sertifikasi kelayakan. Dalam dokumen sertifikasi tersebut, terungkap bahwa perangkat ini dibekali dengan teknologi pengisian daya cepat kabel berdaya 100 watt. Banyak pihak meyakini bahwa nomor model M511CD ini adalah salah satu anggota keluarga utama dari Redmi K100 series. Sekarang kita bahas mengenai lini model yang bakal dihadirkan. Menurut bocoran, Redmi K100 kali ini diperkirakan hadir dengan 3 varian berbeda, yaitu varian standar bernama Redmi K100, sedangkan untuk kasta tengah ada Redmi K100 Pro, dan varian tertinggi ialah Redmi K100 Pro Max. Rumor mengklaim bahwa perusahaan bakal melepas varian Redmi K100 Pro dan Redmi K100 Pro Max terlebih dulu ke pasaran. Sementara itu, untuk varian standar Redmi K100 mungkin baru dirilis di kemudian hari pada paruh kedua tahun ini. Dengan meluncurkan versi Pro dan Pro Max di awal, Xiaomi dapat mengisi celah harga yang sebelumnya cukup renggang antara varian K90 standar dan K90 Pro Max pada generasi terdahulu. Cara ini sekaligus memberi ruang bagi konsumen yang menginginkan performa tingkat tinggi tanpa harus langsung melompat ke harga yang terlalu jauh. Masuk ke bagian inti, lini Redmi K100 dipastikan bakal dipersenjatai oleh chipset paling bertenaga saat ini dari Qualcomm. Chipset ini tak lain adalah Snapdragon 8 Elite Gen 5. Penggunaan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 menjanjikan lonjakan performa yang sangat signifikan baik untuk kebutuhan komputasi harian, pemrosesan AI tingkat lanjut, hingga aktivitas gaming kelas berat dengan beban pemrosesan tinggi. Yang lebih menarik, beberapa laporan membocorkan bahwa pada model Redmi K100 Pro, Redmi mengimplementasikan arsitektur dual chip. Artinya, selain chipset utama dari Qualcomm, terdapat chip sekunder khusus. Kemampuan chip sekunder ini untuk manajemen tampilan grafik display dedicated atau pemrosesan daya. Sebagai informasi, penggunaan arsitektur dual chip ini dirancang agar ponsel dapat menjaga kestabilan frame rate dalam jangka waktu panjang tanpa mengorbankan efisiensi daya atau menyebabkan suhu perangkat meningkat secara berlebihan. Peningkatan pada Redmi K100 series tidak berhenti di urusan mesin. Sektor layar dan durabilitas fisik juga mendapatkan perombakan yang cukup drastis. Ponsel ini dikabarkan bakal mengusung panel LTPO dengan refresh rate super tinggi mencapai 185 Hz. Angka ini jelas berada di atas standar layar gaming kebanyakan yang biasanya tertahan di angka 120 atau 144 Hz. Kombinasi panel LTPO dan 185 Hz ini memastikan gerakan animasi terasa sangat mulus sekaligus tetap hemat energi karena refresh rate bisa menyesuaikan konten secara otomatis. Untuk sektor keamanan,
Redmi meninggalkan pemindai sidik jari optik konvensional dan beralih ke pemindai sidik jari ultrasonic 3D di dalam layar. Fitur ini menawarkan kecepatan pembacaan yang jauh lebih tinggi dan tingkat akurasi yang lebih baik. Dari aspek ketahanan fisik, seluruh jajaran Redmi K100 series diprediksi akan mengantongi sertifikasi ketahanan air dan debu berperingkat IP68 hingga IP69. Lanjut ke sektor optik, jajaran Redmi K100 dikabarkan mengusung setup kamera utama dengan resolusi fantastis, yaitu 200 megapiksel. Sensor berukuran besar ini disiapkan untuk menghasilkan tangkapan gambar dengan detail yang sangat tajam, baik dalam kondisi pencahayaan melimpah maupun kondisi low light. Selain kamera utama 200 megapiksel, Redmi juga menyertakan dukungan lensa telefoto makro serta kamera telefoto periskop beresolusi 50 megapiksel. Dengan lensa ini, pengguna dapat mengambil foto jarak jauh dengan zoom optik tanpa harus kehilangan kualitas detail gambar. Dari sisi audio dan multimedia, Redmi tetap mempertahankan tradisinya dalam menghadirkan kualitas suara di atas rata-rata. Perangkat ini bakal dilengkapi dengan sistem symmetrical stereo speaker atau speaker stereo simetris. Khusus untuk model tertinggi yaitu Redmi K100 Pro Max, Redmi diharapkan tetap mempertahankan sistem audio 2.1 dengan 3 speaker independen. Sistem audio ini mencangkup kanal khusus yang berfungsi layaknya woofer mini untuk menghasilkan nada bass yang lebih dalam dan bertenaga saat mendengarkan musik atau bermain game. Berpindah ke aspek estetika, Redmi K100 series dilaporkan mengadopsi bingkai berbahan logam premium atau metal frame yang dipadukan dengan bagian belakang berbahan kaca atau glass back. Soal gaya desainnya, Redmi beralih menggunakan modul kamera horizontal berukuran besar di bagian atas bodi belakang. Tren modul kamera horizontal ini terinspirasi langsung dari gaya smartphone flagship modern saat ini. Laporan awal menyebutkan bahwa baterai Redmi K100 series akan melebihi kapasitas 8000 mAh. Bahkan bocoran terbaru mengklaim bahwa Redmi saat ini juga sedang melakukan pengujian pada baterai berkapasitas hingga 10.000 mAh untuk diterapkan pada varian tertingginya dalam seri ini. Kapasitas 10.000 mAh pada sebuah smartphone tipis tentu menjadi pencapaian rekayasa teknologi yang luar biasa. Untuk mengimbangi ukuran baterai yang super jumbo tersebut, seluruh lini K100 diharapkan mendukung pengisian daya cepat kabel 100W serta pengisian daya tanpa kabel atau wireless charging 50W. Seperti kebiasaan Xiaomi pada generasi-generasi sebelumnya, model yang diluncurkan ke pasar domestik Cina biasanya tidak akan dipasarkan secara global dengan nama yang sama. Untuk pasar internasional, Redmi K100 series dipastikan akan diubah namanya menjadi bagian dari keluarga Poco. Berdasarkan data dokumen sertifikasi internasional yang baru-baru ini diterbitkan, varian Redmi K100 Pro dan K100 Pro Max diprediksi akan hadir di pasar global dengan nama Poco F9 Pro dan Poco F9 Ultra. Nantinya jadwal peluncuran globalnya tidak akan berselang jauh setelah debut resminya di Cina. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Redmi K100 series ini atau Poco F9 series menarik untuk dinantikan? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.